Halo Sobat Jazz, bertemu lagi bersama kita membahas Timnas Indonesia. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa di-subscribe dan di-like. Nah, karena satu subscribe, satu like, kita ibaratkan doa untuk Timnas kita Menuju Piala Dunia. Amin. Nah, ini ada berita terbaru di mana Garuda memanggil. Garuda Sebentar lagi. Nah, untuk kejuaraan Piala AFF ya? Iya, betul. ASEAN. Nah, ini dia. Ada kiper Cahya Supriyadi dari Bekasi City. Wah, ada Erlangga Setiode, Dava Fasya, Ikram Al-Ghifari. Oh, untuk kiper berarti yang seniornya nggak ada ya? Oh iya. Dari senior. Hernando juga dan Nggak Nadio ada. tidak dipanggil. Iya, Riyadi juga nggak. Riyadi Riyadi ya? ya, nggak main iya. juga. Lalu ada Bek, Ahmad Maulana, Doni Tripamungkas, Kadek Arel Priyatna, Muhammad Ferrari, Justin Hapner, Kakang Rudianto, Alvan Suaib, Sultan Zaki, Mikael Alfredo Tata, Robi Darwis, Zaki Asraf, Pratama Arhan, Asnawi Mangku Alam. Wih, berarti untuk di back ada 4 senior. Woi. Iya kan, ada Hapner, ada Ferrari, ada Pratama Haran dan Asnawi. Wih, ya. Gokil. Lalu di sektor gelandang ada Arkan Fikri, Imade Tito Wiratama, Rivaldo Eneiro, Ivar Jenner, Raihan Hanan, Marcelino Ferdinand, Zanadin Faris, Ananda Rehan, Alfrianto Niko Saputro, Armando Obet, Victor Benjamin Detan. Oke. Di sektor gelandang ada pemain senior juga ya? Iya. Ivar Jenner dan Marcelino. Betul banget. Lalu di penyerang ada Rafael Strike, Arsa Ramadan Ahmad, Arkan Kakak Putra, Hoki Caraka Bintang, Ronaldo Joy Bera Junior. Wih, Rafael Strike yang kabarnya dimainkannya semifinal ya? Kalau misalnya kita masuk semifinal, baru diizinkan sama klub. Wih, Ya, di sini ada Rafael dan Hoki. yoi. Kalau untuk di sektor penyerang itu sepertinya nama-nama yang nggak asing ya, 3 orang dari Rafael Strike dan Arkan Kakak dan Hoki Caraka. Nah, Kemungkinan sih ini cukup kuat sih untuk AFF ya. ya bisa lah. Bisa lah, karena kan di situ klub di grup itu kan adanya Myanmar, Laos ya, kita lihat di sini Ada Vietnam sama ada Filipina. Ya. Dan kita bisa lihat ini tanggal 9 Desembernya. Myanmar lawan Indonesia ya Langsung di ketemu. laga pembuka. Iya, Langsung tuan rumah. Gokil. Lalu di 12 Desember Indonesia ketemu Laos. 15 Desember Vietnam lawan Indonesia. Wah, itu nih El Clasico nih kayaknya. Beuh. Akankah ada terjadi gesekan? Biasanya kan kalau lawan Vietnam suka aja ada Iya. ribut. Ribut-ribut. Tapi seru sih. Itu yang ditunggu. Lalu 21 Desember Indonesia melawan Filipina. Iya. Gokil. Sih ya, kita sih berharapnya semua pertandingan ini, 4 pertandingan ini Indonesia bisa berada di juara grup Nah, atau runner up. Tapi harus nih, kayaknya sih bisa ini juara grup. bisa ini. Karena kalau kita itu kan lawan kita sampingnya kan grup sebelah kan ada, Malaysia, itu dia. Thailand juga ya. Iya. Tuh grup-grup yang udah menunggu King Indo tuh. Kita lihat komentar ya. Dari Blangkon Football, liga tetap berjalan ya guys ya. Dan kelihatan maksimal tiap klub cuma dipanggil 3 pemain U22. Nah, itu dia. Karena liga Indonesia juga tetap berjalan ya. Iya. Dimana seperti dibatasi untuk dipanggil ke timnas. Itu untuk kebutuhan klub juga. Iya. Sobat Jazz, kita lihat komentarnya lagi dari Rinis Jazz. Itu pemain yang abroad emang diizinin sama klubnya. Terus ada yang komen lagi, nggak bakal diizinkan. Baru dipanggil doang, urusan diizinin apa enggak tergantung keputusan klub. Mau lepas atau enggak. Nah, itu dia. Kalau nggak dibolehi ya nggak ikut. Klub punya hak karena ini bukan agenda FIFA. Nah, itu dia. Tapi yang udah santer terdengar kan bahwa Rafael Strike ya, dimana katanya dia baru bisa ikut bergabung kalau sudah masuk di semifinal. Nah, itu dia. Masih bisa. Karena liganya juga masih berjalan. Desember itu masih ada liga-liga sepak bola di klubnya ya. Dan kita harus mengakui bahwa klub kan yang gaji mereka. Nah, itu dia. Jadi kita harus terima apapun keputusan dari klub. Jadi jangan hujat lagi. Semoga aja kita bisa melangkah jauh ya di AFF ini. Iya betul. Piala nih dapat pasti. Oh,
Ya, kita lihat training centernya di Bali 27 November sampai dengan 5 Desember ya. Lalu di pertandingannya 8 Desember sampai dengan 5 Januari. Nggak sabar. Kurang lebih 1 bulan untuk pertandingan AFF ini. Misalnya nanti Indonesia jadi juara, tambah sirik sih kayaknya tuh. Tetangga-tetangga. Tetangga-tetangga Iya. kita. Sobat Jess, kita lihat sedikit ya. Dimana walaupun bukan agenda FIFA, Piala AFF ini kita dapat poin juga. Dimana ya meskipun tidak besar-besar juga ya poinnya. Nah, kita lihat beritanya dari Blitz New Football. Berdasarkan perhitungan dari footballranking.com, Timnas Indonesia akan meraup sekitar 18,52 poin jika mampu menyapu bersih 8 laga di Piala AFF 2024 dengan kemenangan. Angka 18,52 poin tersebut didapat dari 4 kemenangan di fase grup dan 2 leg laga semifinal dan final. Wow, berarti harus juara ya. Kalau juara aja dapatnya plus 18,52. Timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan plus 1,79 saat lawan Myanmar, kemudian Laos plus 1,41, lawan Vietnam plus 2,63 dan lawan Filipina plus 2,09 poin. Asumsinya, Timnas Indonesia akan menjamu Malaysia di semifinal, maka skuad Garuda berpotensi mendapatkan masing-masing 2,3 poin jika meraih kemenangan. Kemudian, asumsinya Timnas Indonesia ketemu Thailand di final, maka skuad Garuda berpotensi mendapatkan tambahan masing-masing sekira 3,0 poin jika meraih kemenangan di 2 laga final Piala AFF 2024. Tambahan 18,52 angka tersebut akan membuat Timnas Indonesia memiliki total 1.153,62 poin. Tambahan tersebut bisa membuat Timnas Indonesia naik dari posisi 125 ke 119 dunia. Nggak sabar. Itu kalau kita menang semua. Padahal sampai itu final. ini ya, nggak masuk agenda FIFA, tapi Tetap bisa menambah poin. iya betul banget. Dan meningkatkan ranking kita ya di FIFA. Gokil. Berarti itu kalau kita lihat lagi targetnya udah mendekati itu. Kan 100 rankingnya ya. Nah, Tapi ada target baru lagi sebenarnya dari Pak Erick Thohir. apa tuh? 50 besar. Sepertinya akan tercapai. Sepertinya akan tercapai. Makanya semoga ini semua berjalan lancar AFF dan juga nanti ketika bulan Maretnya juga kita bisa meraih poin. 3 poin. Ya, pas saat kualifikasi Piala Dunia Iya, 2026 betul ya? banget. Ketika bertemu dengan Australia pastinya ya. Dan Bahrain. Gue sih optimis nih. Karena yang pertama Australia lagi dalam keadaan yang kurang baik juga sih. Kita lihat permainannya nggak mungkin kurang sekuat yang dulu ya. Yang dulu ya. Jadi dia mengalami penurunan performa. Jadi bisa kita manfaatkan. Betul. Di situ kan sedangkan di Maret itu insya Allah semuanya pada sehat pemain-pemain kita. Nah. Seperti Bang Nes pastinya, Kevin Dick yang kita tunggu-tunggu juga kan setelah sembuh dari cedera dua-duanya. Juga pasti nanti ada pemain-pemain baru ya yang ikut bergabung Siapa untuk lagi? Timnas Indonesia. Penyerang kita. Oleh Romeni. Ya, yang tinggal sedikit lagi dia akan bergabung. Iya betul. Dan ada juga rumor-rumor lagi nih yang baru. Siapa nih? Mauro Zilzra. Oke, kita lihat. Nah, kita lihat komentar ya. Dari Nadzarars. Loh, bukannya AFF nggak ada dalam agenda FIFA? Wah, lalu ada yang jawab lagi. Yuwanto Dodi. FIFA A-Match. Oh, bukan nggak ada, tapi masing-masing kompetisi itu ada bobot dan kategori AFF. Kategori A FIFA Match. Kalau kemarin kualifikasi Piala Dunia A+. Jadi bobotnya poin juga gede ya, A++. Wow, itu dia. Ya, kualifikasi Piala Dunia kan karena bertemu dengan seluruh Asia. Kalau yang ini kan AFF cuma ASEAN aja ya, Asia Tenggara. Iya, betul. Jadi bobotnya ya plus lah, A++. Iya, betul banget. Seperti yang kita dengar dari podcast ya, ada Pak Erick diundang di situ, dibilang targetnya di 2045. Oh. Itu ada 50 besar ranking FIFA kita. 2045. Ya, semoga aja sebelum 2045 udah tercapai. Ya, amin. Karena untuk kalau kita lihat tadi kan kalau kita bisa jadi juara AFF itu kita sudah naik jadi 119 ya. Ya. Itu kan sudah mendekati dengan target yang sebelumnya ya, di mana 100 besar. Tinggal 19 poin lagi. Berarti Gokil. kita bisa memenuhi target.
Itu dia. Jadi semua kata-kata dari orang-orang yang kurang suka sama timnas Indonesia yang sekarang itu terbungkam. Karena PSSI akhirnya bisa memenuhi target. Nah, iya. Progresnya selalu maju, naik. Betul. Gokil. Sobat Jess, kita lihat komentar dari Spikey Taikirina. Kalau ketuanya sampai 2045 macam Bapak, ya bisa aja. Tapi kalau kesetelan pabrik, ya wassalam. Ya, ini membahas tentang target 50 besar ranking FIFA kita ya di Iya. 2045. Bisa. Bisa. Kalau Ketuanya masih Pak Erik. iya, betul. Tapi sepertinya agak-agak masih jauh ya kalau untuk Pak Erik sampai 2045. Tapi nggak apa-apa, mungkin dari anaknya Pak Erik Thohir juga boleh. Atau mungkin lebih cepat. Bisa jadi 2026 kita masuk Iya, Piala betul Dunia, banget. masuk semifinal. Oh. Tiba-tiba jadi kuda hitam ya. Yoi. Nggak, keren banget itu. Iya, seperti komen ini ya. Ya, bisa masuk Pildun langsung juara tuh, naik ranking langsung top 50. Sepertinya agak berat. Ya semoga sih ketika nanti timnas Indonesia masuk Piala Dunia, dia bisa ada peningkatan sih. Nggak jadi juru kunci di grup nanti. Kan nggak ada yang tahu. Nanti siapa tahu kan kita bisa jadi runner up di grup kalau kita lolos. Iya, semoga aja permainannya konsisten. Karena kalau udah konsisten bagus banget pasti. Hasilnya juga mantap. Betul. Nah, kita lihat beritanya. PSSI targetkan Timnas Indonesia masuk ranking 50 dunia dan 9 besar di Asia pada 2045. Wow. Di mana dilansir dari Garuda Onsite. Ini kan suatu program besar di mana Timnas Indonesia ingin ranking 50 dunia pada 2045. Sebagai supporter yang baik, mari kita dukung program PSSI menuju Timnas Indonesia yang lebih baik. Sedikit demi sedikit perubahan itu nyata, asal kita terus konsisten menuju arah yang lebih baik. Betul itu dia. banget. Konsisten adalah kunci penting untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pokoknya kita memberikan permainan yang baik. Nah, itu dia. Pertandingan dan konsisten fokus. Fokus itu juga. Mantap. Nah, Sobat Jess, itulah berita terupdate kita kali ini. Kalau punya tanggapan, boleh komentar di bawah. Jangan lupa subscribe, di like, share ke teman-teman kalian. Bunyikan loncengnya. Terima kasih. Kita Garuda. Salam Jess.